Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal bulan baru ini, tanggal 1 Agustus tahun 2021, kita melihat satu pengharapan lagi yang Tuhan berikan bagi kita, karena firman Tuhan kita masih bisa mendengar, dan tentunya kita masih bisa terus bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 6 dan hingga ayat 6 saja maksudnya, dan kemudian dalam kitab Roma pasal 11 ayat 28 hingga 30. Kita mulai dulu yang pertama, Injil Matius pasal 7 ayat 6. Bunyinya demikian: Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kita lanjut bagian yang kedua dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Bunyi firman Tuhan demikian: Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya, sampai demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudaraku yang terkasih, dari kedua bacaan firman Tuhan ini, saya memberikan tema kekayaan Allah di dalam iman Kristen. Sesuai dengan bacaan yang kita baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 6, telah diungkapkan atau telah dijelaskan tentang benda berharga. Benda berharga ini dengan kata lain kalau kita sebutkan adalah kekayaan Allah. Apa yang kita ketahui atau apa yang kita mau temui dalam Alkitab tentang kekayaan Allah. Kalau di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 6 memberikan sebuah gambaran atau sebuah ilustrasi, ya, dikatakan di sini bahwa di sini ada barang yang kudus, ya. Barang yang kudus, dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, ya. Jadi barang yang kudus adalah salah satu bagian kekayaan Allah. Hal yang kudus itu yang disebut barang yang berharga, barang yang dimiliki oleh Allah, yang adalah kepunyaan Allah. Barang yang kudus. Dan yang kemudian dikatakan lagi, jangan kamu melemparkan mutiaramu. Nah, jadi kalau kita mau melihat barang yang kudus dan mutiara ini adalah dua benda yang diperlihatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, bahwa itu adalah kekayaan yang datangnya dari Allah. Kita mau memperhatikan dulu barang yang kudus. Yang pertama, barang yang kudus, kalau di dalam kehidupan manusia, di dalam dia beribadah kepada Allah, maka barang yang kudus itu diantaranya adalah benda-benda yang ada di dalam bait Allah. Salah satunya bisa saja roti. Roti adalah barang yang kudus di dalam bait Allah, di mana umat Allah akan memakannya untuk sebagai tanda persekutuan dengan Allah. Ya, ini roti
yang tentunya sudah ditetapkan Allah sebagai benda yang dipakai untuk peribadatan. Ya, maka benda ini pun disebut kudus. Selain roti ada yang lain, ya seperti saja kalau di dalam perjanjian baru kita menemukan anggur, ya anggur adalah minuman, itu adalah juga benda atau barang yang kudus. Nah, jadi dari sisi ini kita mau melihat lagi bahwa ini adalah barang yang kudus. Namun kalau kita lihat dari pemandangan cara peribadatan orang Yahudi, maka barang yang kudus itu bisa saja adalah korban persembahan seperti binatang yang dikorbankan itu harus diperlakukan sebagai persembahan yang benar di hadapan Allah. Jadi segala sesuatu yang berupa persembahan kepada Allah itu harus dijaga, itu harus benar-benar diperuntukkan untuk Allah di dalam peribadatan. Nah, inilah yang kita harus mengerti barang-barang kudus, ya. Nah, jadi barang-barang kudus ini tentunya barang-barang yang ada di sekitar kita, namun telah ditentukan oleh Tuhan untuk dikuduskan agar dipakai di dalam peribadatan. Itu barang kudus. Nah, kemudian kalau yang kedua disebut mutiara. Mutiara pun ini adalah sesuatu benda berharga, ya, benda yang dapatnya bukan di tempat-tempat yang mudah. Untuk mendapatkan mutiara itu orang harus menyelam ke kedalaman laut yang begitu dalam. Di sana ada sebuah kerang yang menghasilkan mutiara. Nah, mutiara itu pun dipakai di dalam ornamen-ornamen untuk menghiasi tempat-tempat di mana umat Tuhan beribadah. Ini kalau kita mau memperhatikan jenis benda ini, ya. Jadi mutiara itu benar-benar satu benda yang sangat memberikan keindahan bagi manusia di dalam menopang, ya, rasa sukacitanya. Di dalam dia masuk di dalam sebuah katakanlah pertemuan dengan sesama umat Tuhan lainnya untuk memuji Tuhan. Ini benda ini akan menopang rasa sukacita dan syukur kepada Allah untuk memuji Tuhan karena Tuhan memberikan keindahan. Jadi keindahan itu kalau kita mau melihat itu adalah pemberian Tuhan. Jadi apa yang indah di dunia ini, kualitas-kualitas barang-barang yang memang secara khusus Tuhan pilih, itu pertanda bahwa Tuhan juga adalah pemilik keindahan, ya. Jadi di sini sungguh Tuhan hadir dengan segala kemuliaan. Itu pertanda bahwa keindahan merupakan salah satu bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Ini dari ungkapan ini. Jadi kalau dari sini Tuhan bilang, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sekarang kita mau memperhatikan anjing adalah makhluk hidup atau binatang yang tidak mengerti benda-benda yang Tuhan telah berikan kepada umatnya untuk diperlakukan kudus atau suci. Nah, jadi harus memang benar-benar peranan umat Tuhan yang menjaga apa yang Tuhan telah tetapkan dan berikan kepada mereka. Nah, inilah yang disebut tanggung jawab umat Tuhan. Nah, kemudian dan kedua, mutiaramu itu jangan dilemparkan kepada babi. Nah, jadi mutiara yang kalau kita sudah tahu tadi adalah benda berharga yang sangat menopang keindahan
di sekitar kita, maka itu pun jangan dilemparkan kepada babi. Artinya juga peliharalah supaya mutiara itu benar-benar ada di sekitarmu. Dia tidak boleh di luar sekitar kehidupan manusia. Dia kalau ada di luar kehidupan manusia atau berada di sekitar katakanlah binatang, yang diperlihatkan di sini adalah babi, adalah suatu makhluk hidup juga yang tidak mengerti arti keindahan. Ya, ini suatu gambaran kepada kita, memperlihatkan betapa bijaksananya kita di dalam hidup ini. Jadi tentunya kalau pengajaran ini ditampilkan, maka orang sangat diteguhkan untuk memperhatikan bahwa sungguh-sungguh benda berharga itu ada, barang-barang yang kudus itu ada, dan dibutuhkan manusia ini harus benar-benar bisa membedakan mana barang kudus dan mana yang bukan. Nah, sehingga tempatnya pun harus ada di tempatnya yang sesungguhnya. Nah, ini kita sebagai umat Tuhan di dalam mempelajari, memperhatikan kekayaan Allah. Nah, jadi saudaraku, kalau kita mau melihat dari hal ini saja, ini adalah suatu ungkapan yang ingin Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak berbicara secara langsung mutiara sebagai benda yang harus kita cari. Sebenarnya bukan. Di sini adalah ada satu gaya bahasa yang Tuhan mau sampaikan, bahwa mutiara dan benda berharga itu adalah apa? Sesungguhnya intinya adalah Injil. Nah, makanya di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 28 kita sudah baca tadi, mengungkapkan bahwa dikatakan Roma 11 tadi ayat 28, kita mulai mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Jadi kalau kita lihat perbandingan tadi, anjing dan babi bagaikan sesuatu makhluk hidup yang tidak menghargai kekayaan Allah, maka itu dalam bahasa sesungguhnya kehidupan manusia, maka itu disebut musuh, ya, atau yang tidak menghargai kekayaan Allah. Anjing dan babi itu adalah makhluk hidup yang tidak mengerti kekayaan Allah. Hal yang berharga itu mereka tidak tahu, karena mereka tidak memiliki pengetahuan itu, sehingga mereka tidak menghargainya. Artinya kita yang mengetahui kekayaan Allah, janganlah kekayaan Allah itu diberikan atau dilemparkan atau ditempatkan di tengah-tengah makhluk yang tidak mengetahui kekayaan Allah itu, sehingga mereka tidak menginjak-injaknya, sehingga mereka tidak merusaknya. Nah, ini yang kita mau selami. Bagaimana pikiran Tuhan tentang kehidupan manusia ini. Allah memperhatikan manusia di bumi ini, sehingga Allah memberikan kekayaannya kepada manusia, khususnya di dalam Yesus Kristus. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kita baca ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dan kaya itu kekayaan Allah. Allah berikan di dalam Yesus Kristus, yaitu Injilnya itu. Jadi Injil itu adalah kekayaan Allah yang membuat kita menjadi kaya. Kaya dalam perkataan dan dalam pengetahuan. Pengetahuan tentang keilahian, pengetahuan tentang kerajaan surga, pengetahuan tentang rencana Allah, pengetahuan tentang kebaikan Allah, pengetahuan tentang kasih Allah. Ini semua berhubungan dengan kekayaan Allah. Dan kekayaan Allah ini merupakan kekayaan yang tertinggi yang Allah berikan.
Injil adalah kekayaan Allah yang tertinggi dari seluruh ciptaan yang Allah buat di bumi ini. Kalau di bumi ini Allah telah menciptakan baik matahari, bulan, bintang, dan segala benda-benda yang ada di bumi yang indah dan berharga. Namun di mata Allah yang lebih berharga dari semua itu adalah Injil. Karena Injil itu datang langsung dari surga turun ke bumi. Nah, inilah saudaraku, maka ini kita mau melihat bahwa sesungguhnya kekayaan Allah yang dimaksudkan di sini, Allah berbicara tentang Injil. Nah, Injil inilah yang menjadi dasar dan menjadi bagian yang terpenting di dalam iman Kristen. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, kita memperhatikan ini. Sehingga kita yang sekarang ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang perlu sadar bahwa kita telah menerima kekayaan Allah. Itulah Injilnya, kekayaan yang tertinggi. Dan kalau kita sudah menerima kekayaan Allah ini, maka kehidupan kita ini bukan lagi pribadi yang tidak berharga, tetapi pribadi yang sangat mulia dan berharga di mata Allah. Karena Allah telah memberi kekayaannya dan kita telah menerimanya. Sehingga di situ telah terjadi bahwa kita berharga di mata Allah. Nah, posisinya kalau kita berharga di mata Allah, maka kehidupan yang ada dalam diri kita akan ditangani atau akan dibela atau akan diperhatikan oleh Allah seluruhnya. Nah, ini pemahaman kita mengenai Injil. Maka di dalam apa yang kita baca di dalam kitab Roma pasal 11 dikatakan di sini telah terjadi pemisahan antara orang yang mendengar Injil atau orang yang telah menerima Injil dan orang yang menolak Injil. Nah, dikatakan di sini ayat 11 pasal 11 ayat 28 dikatakan begini. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Berdasarkan Injil, karena orang yang menolak Injil membuat mereka telah menjadi seteru dengan Allah. Jadi, Injil yang adalah kekayaan Allah yang Allah telah berikan dari surga ke dalam dunia untuk manusia miliki, itu telah menjadi sebuah benda atau benda, karena Injil itu adalah benda, adalah telah menjadi satu perseteruan antara Allah dan manusia. Oleh karena manusia tidak mau menerima Injil atau kekayaan Allah ini, itulah penyebabnya. Jadi manusia yang tidak mau menerima Injil inilah penyebab Allah mengadakan perseteruan atau permusuhan dengan manusia yang tidak mau menerimanya. Nah, ini jadi kita betul-betul harus melihat bahwa Allah sampai saat ini melakukan hal yang yang telah difirmankan. Dia mengasihi orang yang menerima Injilnya, namun dia memusuhi orang yang menolak Injilnya. Ini suatu hak dan kedaulatan Allah. Kita tidak bisa menolak apa yang Allah tetapkan seperti itu. Manusia tidak bisa berkata bahwa Allah tidak adil. Manusia tidak bisa berkata lagi Allah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan akal manusia. Nah, itulah sebabnya banyak orang sekarang ini memang selalu mempertanyakan tentang keputusan Allah dalam Yesus yang di dalamnya ada Injil. Ketika orang membaca ayat ini, orang akan menjadi berpikir terbalik. Mereka berpikir berarti Allah itu pilih kasih. Allah itu hanya berpihak satu sisi saja, tidak boleh yang lain. Allah hanya berpihak kepada Injil, tidak bisa yang lain. Dan memang kalau sudah seperti itu tidak bisa
manusia mengubah keputusan Allah, pikiran Allah. Kalau Allah telah menetapkan Injil sebagai satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya kehendak Allah di situ, keinginan Allah di situ, perkenanan Allah di situ, maka yang lain ditolak. Maka di sini untuk berkenan kepada Allah hanya satu cara, tidak ada dua cara. Hanya satu cara yang disebut, yaitu menerima Injil. Nah, jadi kalau kita hidup di dunia ini penuh dengan banyak pengetahuan, banyak pengajaran yang mengajarkan hal-hal yang bersifat universal di dunia ini, bahwa semua sama, semua orang berhak memilih apa yang ia anggap benar. Dan ketika diperhadapkan dengan Allah di dalam Injilnya, maka Allah tidak menerima apa yang dipikirkan manusia, tapi Allah memikirkan apa yang ia telah tentukan, bahwa di dalam Injil itulah yang Allah berkenan kepada manusia. Nah, jadi ini, kalau kita memang telah menjadi orang percaya kepada Kristus, kita harus benar-benar tahu ini, bahwa hanya Allah memilih Injilnya untuk menjadikan manusia berkenan kepadanya. Di luar itu Allah menjadi seteru dengan mereka. Jangankan orang lain, orang Yahudi yang dikatakan pada ayat seterusnya, yang memang nenek moyangnya adalah Abraham, yang Allah panggil Abraham menjadi umat pilihannya, lalu kemudian menjadikan Israel menjadi umat pilihan Allah. Karena mereka menolak Injil, Allah pun menganggap mereka seteru. Allah pun memusuhi. Jadi di sini kita mau memperhatikan bahwa Injil ini adalah benda berharga, bagaikan mutiara satu-satunya yang ada di dalam kerajaan Allah. Mutiara yang berharga, yang menjadi benda kudus di surga. Jadi kalau Allah sudah menghadirkan benda yang suci kudus di dunia ini, di dalam Injil, maka manusia tidak bisa menggantikannya dengan yang lain. Sehingga kalau ketetapan seperti ini, maka kita ditegaskan, jangan kamu membuang mutiara itu kepada babi. Jangan. Jadi kita terima Injil itu adalah mutiara yang berharga. Kita terima, kita pelihara, kita hidup di dalamnya. Kita menghargai Allah karena Allah mengasihi kita, dan kita menjaganya demi kehidupan kita dengan Allah. Ini disebut kekayaan. Jadi kekayaan ini harus dipelihara. Lalu seterusnya, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kalau kita mau melihat bagaimana Allah mempunyai kekayaan ini, kita akan melihat bahwa di dalam kita memperhatikan bahasa Yunani, memang bahasa Yunani membuka makna kata itu untuk kita mengerti sampai kepada benda itu sendiri yang menerangkan bagaimana benda itu begitu berharga. Contoh kalau dikatakan mutiara. Mutiara itu dalam bahasa Yunani margaritas. Kalau ada orang biasanya dikasih nama Margareta, itu artinya mutiara, ya dipanggilnya Rita, ya. Tapi sebenarnya bahasa Yunaninya margaritas atau margarete itu adalah artinya mutiara. Kata mutiara ini sendiri, kalau kita melihat jenis katanya, dikatakan dia ini bersifat maskulin. Maskulin artinya sesuatu yang betul-betul prima, sesuatu yang betul-betul jantan. Kalau bahasa bentuk jenis kelamin, jantan, dan ini menantang, ya. Dan dia kalau sudah maskulin, dia ini bersifat menerangkan. Dia menerangkan bahwa bersifat akusatif. Dia menerangkan bahwa benar-benar benda mutiara ini sungguh menarik.
Jadi benda-benda yang menarik itu dia bersifat maskulin dan mempesona hal-hal mengenai atau terhadap hidup manusia. Nah ini saudara, jadi kalau kita melihat jenis kata ini, dia ada di dalam golongan maskulin. Dan kemudian akusatif, menerangkan. Jadi kalau kita lihat benda ini posisinya diletakkan pada satu bentuk kata yang seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat Injil, Injil pun demikian, berada di dalam satu kata, namun walaupun dia bukan maskulin, dia noiter. Noiter artinya suatu kata benda yang tidak berjenis kelamin. Jadi tentunya ini karena datang dari surga, jadi tidak ada jenis kelamin. Maka malaikat itu tidak berjenis kelamin. Nah ini hal-hal yang kita perlu ketahui bahwa kata-kata ini kata-kata yang memang ditempatkan kepada keterangan-keterangan sesuai dengan makna. Nah kalau kita lihat selanjutnya dari hubungan antara mutiara dengan Injil, ini keindahannya luar biasa. Yang satu dari surga, tapi yang satu di bumi ini mutiara ini yang bendanya begitu berkualitas. Dia tidak bisa berubah walaupun ratusan tahun, ribuan tahun dikenakan matahari. Benda ini tidak bisa berubah kadar dan warna sekalipun. Dia tidak bisa berkarat, dia tidak bisa berubah wujud. Jadi kalau Alkitab menampilkan mutiara, ini benda yang sangat-sangat berkualitas. Nah, Injil demikian, datang dari surga. Dan di situ menerangkan tentang belas kasihan Allah. Kalau Injil diberikan kepada manusia, dikatakan bahwa itu oleh karena belas kasihan Allah. Di dalam kekayaan Allah yang kedua, di situ dikatakan justru belas kasihan Allah, rahmat Allah yang dalam bahasa Yunani disebut eleos. Eleos itu artinya belas kasihan, rahmat. Ya, itu kemurahan. Jadi itu datang dari Allah. Jadi Injil itu adalah kemurahan Allah. Belas kasihan Allah kepada manusia. Sehingga manusia bisa mendapat kehidupan yang lebih baik di dunia ini, terlepas dari kutuk dan hukuman karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah jadi ini saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mau memperhatikan dari apa yang Allah telah sediakan, bahwa sesungguhnya di sini kita memperhatikan bahwa ada unsur-unsur yang perlu kita ketahui, bahwa kekayaan Allah itu memang kita harus lihat benar-benar, yaitu Injil adalah satu benda yang betul-betul telah terwujud di depan mata kita. Itu adalah kemurahan Allah. Itu kekayaan Allah yang Allah berikan dengan cuma-cuma, tanpa harus manusia mengeluarkan kekayaan-kekayaan yang ada yang manusia miliki untuk mendapatkan Injil. Untuk mendapatkan Injil manusia tidak perlu membayarnya dan membelinya. Tidak perlu, karena Allah telah bermurah hati memberikan sehingga semua orang bebas mendapatkan dan membaca ini Injil. Sehingga kalau kita melihat ada orang-orang yang coba mempersembahkan kekayaannya di dunia ini dalam bentuk uang agar ini firman Tuhan ini bisa dicetak banyak dan banyak orang bisa membacanya secara bebas dan diberikan secara cuma-cuma. Nah, jadi di sini kita melihat kemurahan Allah di dalam Injil supaya manusia dapat menemukan dan mengerti bahwa Allah itu penuh peduli kepada umat manusia. Dan ketika manusia menerima Injil, maka manusia berkenan kepada Allah. Dan disinilah titik awal manusia akan beroleh keselamatan. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kita mau melihat di dalam iman Kristen ini, di sini unsur-unsur belas kasihan Allah ini sangat-sangat dominan.
Kekayaan Allah ini sangat-sangat menguasai dalam iman Kristen. Maka di dalam iman Kristen, kalau dikatakan orang hidup oleh anugerah, manusia hidup oleh kemurahan Allah, itu di mana? Di dalam iman Kristen. Di luar iman Kristen, manusia tidak bisa menemukan kemurahan Allah. Manusia tidak bisa hidup berdasarkan kemurahan Allah kalau dia di luar iman Kristen. Dia akan hidup hanya dengan kekuatannya sendiri dan tentunya tidak mampu. Dia tidak berdaya menghadapi berbagai gejolak dan bahkan kutuk yang telah ada di muka bumi ini. Karena dosa manusia, manusia tidak bisa merubahnya. Nah, itulah sebabnya kalau kita menerima Injil, kita harus mengerti bahwa kita telah masuk dalam kemurahan Allah. Kita telah masuk dan bahkan di situ Allah telah menaruh perkenanannya, kasihnya, berkatnya, damainya di dalamnya, di dalam iman Kristen itu. Sehingga manusia yang masuk di dalam iman Kristen, mereka berbahagia, mereka penuh damai, mereka penuh sukacita, mereka penuh kelepasan dan penuh riang di dalam hidupnya. Ini kekayaan Allah yang ada dalam iman Kristen. Nah, jadi kalau kita lihat selanjutnya, bagaimana manusia yang menolak akan Injilnya. Dikatakan manusia yang menolak Injilnya itu mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Yang dalam bahasa Yunani disebut epeitesate. Di dalam ayatnya yang kita baca pada ayat yang ke 30, dikatakan di situ ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Ini orang-orang yang menolak Injil. Orang-orang yang tidak taat disebut epeitesate, atau orang-orang yang telah menolak Injil. Itu disebut epeitesate. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, orang yang tidak percaya atau orang yang tidak taat, ini mereka adalah orang-orang yang telah menolak Injil, yang dahulunya belum Kristen. Dan sehingga dikatakan pada ayat 30 tadi jelas bahwa sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, yaitu tidak menerima Injil, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, yaitu ketidaktaatan orang-orang Israel. Ketika orang Israel menolak Injil, maka orang-orang di luar Israel beroleh kemurahan. Nah, sekarang kalau kita sudah beroleh kemurahan, maka dari kemurahan yang kita dapatkan akan memberi sebuah rangsangan kepada orang-orang Israel agar mereka juga mendapat kemurahan. Dan itu tujuan akhir daripada sejarah keselamatan Allah di dunia ini. Kalau orang Israel telah menerima kemurahan Allah lagi ini, yaitu menerima Injil, disinilah menjadi titik terang mengenai akhir zaman. Titik terang mengenai kesudahan Allah. Karena orang Israel belum bertobat, belum menerima Yesus Kristus sampai hari ini, maka sampai hari ini pun belum memenuhi kriteria puncak akhir zaman. Maka ini salah satu tanda akhir zaman. Kalau orang Israel telah menjadi Kristen, maka akhir zaman akan tiba. Tuhan Yesus akan datang. Karena Tuhan Yesus memperhatikan iman Abraham dan anak cucunya, keturunannya yang harus diselamatkan. Maka kalau mereka belum menjadi Kristen, belum menerima Injil, Tuhan Yesus belum datang. Ini nubuatan dan pengajaran Alkitab. Tidak bisa disanggah dan tidak bisa ditolak. Israel menjadi kata kunci terhadap akhir zaman ini. Israel menjadi kata kunci terhadap kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini saudaraku yang terkasih. Jadi kita sekarang ini adalah orang-orang yang telah beroleh kemurahan.
kita telah menerima Injil, kita akan disatukan dengan orang-orang seluruh muka bumi termasuk Israel yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kata kuncinya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah Injil yang diberikan Allah. Nah, jadi ini saudara-saudara, kita mau mengerti bahwa kekayaan Allah itu hanya ada di dalam iman Kristen. Kekayaan Allah yang Allah sediakan di surga yang tiada taranya, itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus harus tahu ini. Sehingga kita harus menjaga mutiara ini. Kita harus menghargai kemurahan Allah ini demi keselamatan kita, demi hidup kekal yang Dia telah janjikan. Maka hidup kita harus pelihara hari lepas hari sampai pada akhir zaman. Kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Injil. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya yang kita telah dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 selalu kita pakai sebagai landasan. Ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini. Mari kita mengambil roti ini, ya, sekalian. Ya. Ya, puji Tuhan, kita mengambil roti ini. Nah, dan firman Tuhan berkata seterusnya, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kita lihat lagi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Setelah kita mengawali bulan baru ini hidup kita mengawali dengan perjamuan dengan Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami umatmu datang memuji Engkau. Hanya kamilah yang memuji Engkau, umat tebusanmu. Kami menyembahmu dan bersyukur untuk karya Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus, ialah Injilmu. Kami telah menerima Yesus Kristus dan firman-Nya hari ini, dan kami menerima itu sebagai mahkota dan kekayaan hidup kami yang Tuhan berikan, supaya kami pelihara dan kami jaga, dan kami hidup di dalamnya. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Kami melakukan perintah Tuhan. Kami memperingati hari-hari kematian Tuhan. Dan di dalam perjamuan kudus hari ini, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu di atas mezbah-Mu. Kuduskan kami sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa kami harus kudus. Benda-benda kudus itu adalah milik Tuhan, dan kami persembahkan tubuh jiwa roh kami. Umat-Mu hari ini dengan penuh kesadaran dan iman percaya memandang Dikau Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, menerima persembahan-persembahan kudus dari kami, yaitu segenap hati pikiran kami yang tulus dan yang begitu rindu akan Tuhan untuk kami muliakan. Dan kami membawa persembahan ini demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Itulah milik-Mu ya Tuhan di dalam kami. Kami bersyukur
Tuhan akan memberkati hidup kami lagi memasuki bulan baru ini. Sungguh bulan Agustus ini adalah kami percaya adalah milik Tuhan. Tuhan yang telah menyediakan berkat-berkat-Mu di dalamnya hari lepas hari sepanjang bulan Agustus ini, sehingga kami umat-Mu yang saat ini hadir mendengarkan firman-Mu, hadir dalam ibadah ini, Engkau memberkati, dan mereka yang mendengarkan firman-Mu melalui podcast di hari berikutnya atau waktu berikutnya, Engkau pun memberkati mereka, iman mereka, kerinduan mereka menghampiri hadirat-Mu. Dengarkan doa mereka dan berkati sama seperti kami diberkati Tuhan. Hanya iman itulah yang menjadi dasar. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, setiap orang percaya yang telah menerima Injil-Mu, kekayaan-Mu. Maka hari ini berkati kami semua. Kami ada di dalam rumah tangga, kami yang ada di dalam dunia pekerjaan, wira swasta maupun swasta, kami bekerja di pemerintahan, kami yang pensiunan, kami yang pelajar, kami yang sedang mencari pekerjaan pun demikian. Tuhan Yesus karuniakan dan memberkati. Di dalam bulan ini kami percaya mujizat pun tetap Tuhan kerjakan. Tuhan sediakan memberikan perlindungan, baik kesehatan, baik keamanan maupun keselamatan di dalam aktivitas-aktivitas di dunia ini. Semua itu Tuhan dapat karuniakan, karena semua itu adalah kebutuhan hidup kami. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sejahtera, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami di dalam hidup hari kerja dan hari-hari doa kami. Berkati pelayanan pemberitaan Injil, berkati semua pekerjaan-pekerjaan di dalam pelayanan ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati Tuhan, semakin banyak orang yang dilawat, dipulihkan, sehingga apa yang Engkau kehendaki tentang keselamatan itu terwujud, sehingga tiada satupun yang kami bisa melihat orang-orang yang meremehkan, menyepelekan Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka ataupun sedang bergumul, berjuang menghadapi kondisi kesehatan, baik yang sedang terpapar virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang beriman percaya mereka akan beroleh kesembuhan, dan kami berdoa perlindungan Tuhan terhadap setiap orang percaya dimanapun mereka pergi bekerja, di kota, di tengah hutan, di pantai, di gunung, mereka terpelihara oleh kuasa-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu ada di tengah kami. Kami memperkatakan firman-Mu, itulah kehendak-Mu, sehingga mereka yang mendengarkan firman-Mu, mereka menjadi percaya, menjadi kuat dan menerima kekayaan dan anugerah Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk juga kondisi lingkungan, bahkan bangsa dan negara kami, supaya juga akan mengerti dan bahkan bisa memasuki suasana yang lebih baik daripada sebelumnya, bisa mengalami pembaruan, perubahan, dan takut akan Tuhan menjadi bagian utama daripada kerinduan kami terhadap bangsa dan negara kami. Mereka menerima anugerah dan kekayaan Tuhan, sehingga genaplah firman-Mu bahwa Injil-Mu bagikan benih yang ditanam dan akan bertumbuh di tengah-tengah ladang di mana Injil itu ditanam, benih itu ditanam. Maka bangsa kami telah menerima Injil-Mu, biarlah itu bertumbuh terus sehingga memenuhi semua ladang-ladangnya. Maka kami bersyukur Bapa atas semua berkat yang Tuhan telah sediakan, kekuatan, kuasa, perlindungan, dan Tuhan sendirilah yang menuntun kami, menyertai kami hari lepas hari sepanjang bulan Agustus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk bulan ini penuh dengan berkat mujizat sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami memenuhi berkat-berkat Tuhan di dalam bulan Agustus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami, yang berfirman, yang telah memandang kami, berkenan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan inilah doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah anugerah Tuhan dari surga, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus,
dan penguburan Roh Kudus menyertai kami hari lepas hari sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Maka kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih anugerah berkat-Mu hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, Bapa. Haleluya.